Semuanya masih zuriat. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi saya punya pendirian, saya juga ngaji, mereka juga ngaji. Mungkin kami beda guru, dalam beberapa mazhab pemikiran mungkin kami berbeda dengan Habib. Boleh nggak? Habib sama Habibnya beda. Habib Qori Shihab beda dengan Habib Rizik. Yang Habib yang sering isi di sini, Habib Jindan, beda dengan Habib Rizik. Maka pro kepada salah satunya bukan berarti pro kepada kebenaran. Itu mahabbah antum aja. Senangnya pergerakan yang mana? Saya terbebas, terlepas dari semua pendirian keagamaan atau politik mereka. Saya cuma mengatakan, ana uhibbukum ayuhal habaib. Aku cinta kepada kalian semua. Karena Nabi SAW mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah ahlu baitku karena engkau cinta kepadaku. Karena saya memandang nasabnya Habib Rizik, nasabnya Habib Jindan, semuanya zuriat Rasul. Di darah mereka ada darah suci Rasulullah SAW. Karena hormat kepada darah mereka, nasab mereka, maka kita cinta kepada mereka. Tapi tolong bedakan cinta dengan fikrah. Ya, kita doakan semoga Habib-Habib kita dijaga oleh Allah. Dalam perbedaan mereka, dalam perseteruan mereka, semoga Allah tetap merahmati kita semua. Negeri ini kalau nggak ada habaib, nggak ada Islam. Itu Wali Songo. Semuanya yang masih diperdebatkan ini Sunan Kalijaga. Apakah beliau zuriat atau tidak? Ya. Semuanya zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling ada Prof. Slamet Mulyana dulu klaim itu keturunan Cina. Kalaupun dia campuran, tapi nasab ayahnya zuriat Rasulullah. Sunan Gunung Jati, namanya apa? Asy-Syarif, pakai alif lam. Asy-Syarif Hidayatullah. Kenapa disebut Sunan Hidayat Jati? Ini Jati orang Cirebon. Jati, Zati. Sunan yang mabuk dalam ma'rifat zat Allah. Maka nama beliau Sunan Hidayat. Hidayat zat Allah. Itu maksudnya. Itu bukan cocok logi, Pak. Beliau nggak pernah nanam pohon jati, nggak ada. Salah paham itu, ya. Nama asli beliau Asy-Syarif Hidayatullah. Asy-Syarif keturunan Hasan. Ada Syekh Jumadil Kubra. Ada Maulana Malik Ibrahim. Ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Itu Ibrahim aja ada dua. Di Tuban itu ada namanya Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Hampir semua kiai-kiai tua di Jawa keturunan beliau. Makanya Gus itu tadi bukan Gus, Gus itu Sayyid aslinya. Raden itu artinya Sayyid. Dan ternyata Paku Buwono keberapa? Ke-9 keberapa? Itu masih zuriat. Dan di Solo juga ada perkawinan campuran antara sultan-sultan dengan ya mungkin istri-istrinya saya nggak tahu. Karena ketemu wajah mereka, saya bilang, ente Habib Sayyid, enggak, aneh keturunan Solo, gitu. Aneh keturunan ini segala macam. Ya. Dan kita cinta mereka semua. Di Pontianak ada kesultanan, ya, Al-Qadri. Itu zuriat Rasulullah. Sampai ke Ambon, baik Ambon Selatan, Ambon yang sekarang, ataupun Halmahera, itu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mau kemana? Yang bikin kesultanan dulu di negeri ini, Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin, itu zuriat Syarif Hidayatullah. Ya, mau apa lagi? Semuanya masih zuriat. Jadi kalau kita ini kurang ajar sama mereka, takutnya Rasulullah murka sama kita. Dan yang paling berat, bahwa nasab Nabi ini adalah pencirian Imam Mahdi. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal di akhir zaman ini tidak percaya Habib, bahwa mereka keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka antum yang cinta dengan Habib Rizik, saya juga cinta Habib Rizik.
Antum yang cita Habib Jindan, saya juga cita Habib Jindan. Apalagi guru-guru mereka, Al-Habib Omar. Ya, ada di Jawa Timur, Habib Taufik. Tapi saya juga cinta dengan Habib Quraisy Shihab. Ya. Terus tiba-tiba orang kayak antum yang nggak kuliah S1, S2, S3, tafsir seperti beliau, berani mengomentari tafsirnya. Ngaca dulu. Yang paling lucu LC, baru S1 berani komentarin Profesor Doktor. Pak Quraisy Shihab itu S1, S2, S3-nya tafsir. Penafsiran dia yang sekarang itu hasil dia ngaji di Al-Azhar. Jika berbeda, cukup katakan, oh saya kurang cenderung kepada tafsir Pak Quraisy, saya senangnya tafsir Fulan, gak apa-apa. Tapi jangan menghujat, sok-sok pinter, ya. Nanti dihisap semua loh, hati-hati. Dulu saya begitu Pak. Dulu saya termasuk yang menghina Quraisy Shihab. Saya dulu menghina beliau. Ternyata kualat. Disuruh jadi host, jadi MC waktu seminar. Di situ kita kenal beliau, Masya Allah, orangnya tawadhu sekali. Sangat-sangat tawadhu. Ya. Negeri ini dibangun dulu beberapa persennya oleh zuriat Rasulullah SAW. Maka kalau sekarang mereka berbeda, ya karena memang dari dulu mereka berbeda. Kita doakan Habib Rizik, semoga Allah jaga dia. Semoga beliau segera keluar. Semoga nanti tambah adem, ya. Semoga nanti para Habib kita pergerakannya bertambah mesra. Amin ya Rabbal. Untuk para habaib, mari kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillah, bismillah. Kita masuk ke hadis Abu Daud. Ya. Hadis Abu Daud, judul babnya Khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini Huzaifah Al-Yamani dan Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud ya. Apa kata beliau? Ijtama'a Huzaifah Abu Mas'ud, faqala Huzaifah berkata, la ana bima ma'ad Dajjal a'lamu minhu. Saya lebih mengerti persoalan Dajjal daripada Abu Mas'ud. Nah, ini dalil boleh ngomong saya tahu dalam bab keilmuan untuk membagi keilmuan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini sambil candaan nih, Huzaifah ini sambil candaan sama dia. Oh, aku lebih tahu dari dia gitu. Bukan bilang, saya lebih mengerti daripada kamu boleh ngomong gitu ya. Jangan ngambil lapak saya, enggak begitu Pak ya. Kan ada juga yang dai begitu ya, nggak mau diambil lapaknya. Emang lapak ini milik dia. Inna ma'ahu bahran min ma' wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladhi tarawna annahum min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu ma, itu adalah nar. Itu adalah, kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Nah ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohong nggak? Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, kekacauan al-masih ad-dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia, itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu, di akhir zaman, Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini.
Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh-masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatud dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau, Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona, nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei, ntar lagi, Pak. Semuanya kena. Semoga aja nggak terlalu parah gitu. Semuanya kena. Nggak ada yang negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti. Ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin. Vaksin udah jadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Olah. Jadi musyrik dia tuh. Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali. Wali, Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama. Cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Ngisi di sini kalau nggak salah ya. Oh, gawat ini, Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti itu. Ngisi di sini loh. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi. Ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud dajjal, fitnah Masihid Dajjal, dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja, Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024, Pak. Belum, Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini setiap dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh, Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak, ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin, di sana negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes-kedubes negara lain aja divaksin ya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari, nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita, Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung, Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman, Pak. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan, Pak ya. Ini
Aduh, jamaah ini kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap loh Pak ya. Buka, sepi, ya. Orang takut kerumun kan? Tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu dajjal al-a'war al-kazzab. Ala wa innahu a'war wa inna rabbuka laysa bi'awar. Wa inna baina 'ainaihi maktuban kafir. Ya. Hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya. Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya, dari Nabi Nuh. Berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya nggak? Tor gitu bilang dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli kolbu, ahli rohani, itu ijma, sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati. Dan hadisnya sahih. Ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi. Karena pesan dia nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu kemaslahatan maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia, kalau aku mati maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? Emang bisa begitu. Itu namanya Khalid bin Sinan. Baru denger ya? Padahal riwayatnya ada Pak. Ada di Bidayah wa Nihayah. Ada di beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, dia nggak mati Pak. Jin itu. Korin, nggak hati-hati. Beberapa orang belajar zikir, nggak tahu, nggak ada bimbing oleh guru yang bersanad sahih kepada Rasulullah. Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya. Bukan Syekh Abdul Qadirnya. Bisa jadi gitu Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya. Bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih. Ya. Ada orang tertentu yang terkena ini. Dan hati-hati. Ya. Bapak saudara makan Allah. Kemudian, apa kata Nabi? Ya. Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain. Hari seminggu. Itu di total 40 tahun rasanya.
40 hari di zaman Nabi Musa, sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya, sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat, lalu dia dengar ada Nabi Isa, dia kabur, Pak. Karena dia pernah membunuh Nabi Isa, nggak mati-mati, ternyata diangkat ke langit. Berarti takutnya Dajjal dengan siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi mengatakan apa? Inni qad hadastukum anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Ya. Kemudian fawallahi inna rajul la ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'uhu mimma yub'ats bihi minasyubhat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Saya nggak tahu tahunnya kapan ini. Tapi Bapak hitung aja, ini perkiraan loh Pak ya. Negara kita mulai nggak bisa gaji PNS-nya. Nah, itu berarti udah deket tuh. Ya. Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru. Akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz. Qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat. Karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada nggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya. Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi. Lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak Pak dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Ya. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah. Ya, belum tentu jadi wali. Ya. Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya. Dan itu sering. Tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Ada seorang wali, dia pakai kedinginan Pak, musim dingin. Subtropis. Negeri subtropis itu dingin. Hujan turun. Berikut dengan saljunya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing, itu kedinginan. Bajunya, jubahnya dia buka, kemudian dia selimutkan itu si anjing. Malamnya dia bermimpi, Allah mengangkatnya menjadi wali karena dia menyayangi seekor makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini kok nggak ada di zaman Nabi? Emang nggak ada. Tapi sebelum Nabi ada yang lebih parah lagi. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Sama itu. Maka si perempuan itu jadi wali Allah Pak langsung. Karena wali Allah itu pintunya satu, diampuni oleh Allah. Dan di hadis itu dikatakan, Allah mengampuni si perempuan. Benar gak? Maka dia diampuni, saat itu dia jadi wali Allah. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah Pak. Ya, gampang-gampang susah, benar gak? Jadi kadang orang beribadah 10 tahun gak jadi wali Allah. Kenapa? Dia terobsesi dengan ibadahnya, pengen jadi wali. Nafsu jadi wali. Padahal tetangganya nggak makan, dia cuek. Ya. Satpam dia bentak. Ya. Cleaning service dia hardik. Orang tempat bekerjanya dia rendahkan. Sholatnya dahsyat, hafal Quran bisa jadi. Inilah yang Nabi katakan.
Dia hafal Quran, tapi tidak tembus sampai ke relung dadanya. Makanya hati-hati Pak. Sekarang banyak program tahfiz, benar nggak? Itu bagus. Cuma hati-hati. Karena Nabi juga mengabarkan nanti Khawarij, manusia tapi bersifat seperti monster. Mereka hafal Quran, tapi hafalannya tidak tembus sampai ke kalbunya. Kenapa? Mereka mendulukan hafalan, tidak mendulukan iman. Maka saya mengajak kalau masukin anak ke sekolah tahfiz, lihat gurunya. Gurunya mengajarkan akhlak, iman atau tidak. Bersanad kepada Rasulullah atau tidak. Kalau tidak, nggak usah Pak. Jangan-jangan ini proyeknya Khawarij. Karena Khawarij ini menjadi komoditi musuh-musuh Islam. Yang buat ISIS siapa Pak? Ya mereka. ISIS itu hafal Quran. Baca la ilaha illallah, benderanya la ilaha illallah. Tapi berapa ribu ulama dan umat Islam, bahkan mungkin sudah jutaan, itu mati di tangan mereka. Ya. Hafal Quran itu, baca la ilaha illallah itu, kalau nembak pakai takbir, Allahu Akbar. Guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, ketika datang ke Indonesia, jauh sebelum pandemi, beliau menceritakan bagaimana sedihnya orang-orang di Aleppo. Orang di Aleppo nggak ada urusan Pak sama ISIS, tapi ISIS ingin berlindung di balik masyarakat. Lalu mereka bomlah pusat pembangkit tenaga listrik, lalu kemudian pusat air bersih. 3 bulan tidak ada cahaya, tidak ada listrik, 3 bulan tidak ada air bersih. Dan mereka ngebom itu sambil takbir. Itu takbirnya sampai di mulut, nggak tembus ke kolbu. Kalau nama Allah bertahta di kolbunya, masa dia nggak kasihan sama orang-orang yang tidak minum dan tidak makan itu? Itu yang kita anggap mujahid. Mujahad namanya, orang jahat itu. Dan jangan biarkan negeri kita dimasuki oleh mereka. Jangan sampai. Jangan biarkan masjid-masjid kita dimasuki, disusupi oleh pemikiran mereka. Ya, kita harus jaga-jaga ini Pak. Maka ini benar-benar harus ahlus sunnah yang moderat. Jangan ngaku-ngaku ahlus sunnah. Bisa gawat nanti. Mereka juga pinjam tuh nama ahlus sunnah. Ya, hati-hati. Kembali ke teks ini. Min syartil wali ayyakuna mahfuzan, kata beliau. Kata Imam Qushairi. Syarat kerohanian wali bukanlah maksum seperti Nabi, tapi mahfuz. Kalbunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan hakiki antara tasawuf ahlus sunnah dengan Syiah. Orang Syiah meyakini para imamnya maksum. Makanya bagi mereka, saya lagi pesan kitab hadis Syiah ini. Pengen meneliti. Dulu cuma dengar kata orang. Ya. Dulu cuma punya aplikasinya. Kebetulan ada linknya. Kita mau lihat Pak. Para imamnya itu dianggap maksum. Maka bagi orang-orang Syiah, hadis itu bukan kalam Nabi saja, tapi juga kalam para imam. Disebut dengan hadis oleh mereka. Ya. Ada persoalan lain di sini. Ikhtalafu fi anna al-wali hal yajuzu ayya'lam annahu wali am la. Ulama berbeda pendapat. Apakah wali mengerti bahwa dirinya wali? Kira-kira gimana Pak? Jawabnya tadi, wali tadi ada berapa? Wali am, wali khas. Wali am ini banyak. Antum cinta Allah, cinta Rasulullah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, amalkan yang wajib, kerjakan yang sunat. Udah menjadi wali Allah yang umum. Mudah toh? Buang kebencian dari kolbu, buang kesombongan dari kolbu. Semua kita punya kelemahan dan aurat, dan semua aib kita punya. Wali yang begini nggak sadar kalau dirinya wali. Tapi wali yang khas, yang Allah sudah ganti sifatnya, masa dia nggak tahu kalau dia wali? Pasti dia tahu dirinya wali. Sebagaimana Nabi tahu dirinya Nabi. Dalilnya,
Satu kali Nabi ditanya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Darimi, dan imam-imam yang lain dengan riwayat yang berbeda-beda. Hadisnya hasan. Al-hasanu yuhtajju kas-sahih. Hadis hasan dipakai seperti hadis yang sahih. Apa kata Abu Dzar? Ya Rasulullah, di riwayat lain Abu Darda, ya. Kapan engkau tahu bahwa dirimu seorang nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ketika ada dua orang bersayap datang, putih-putih, lalu berbicara di depanku, ketika aku sedang bermain dengan anaknya Halimah Sa'diyah. Apa kata satu malaikat? Kata satu malaikat, huwa, huwa, gitu bahasa Arabnya. Apakah dia ini yang dimaksud oleh Allah? Kata malaikat satu lagi, iya. Yang satu lagi ini Jibril. Betul, dialah orangnya. Karena Jibril ketika Nabi Muhammad belum lahir sudah bolak-balik datang ke Aminah mengabarkan, nanti kamu akan melahirkan seorang anak yang Nabi dan Rasul. Jadi Aminah sudah tahu anaknya Nabi dan Rasul. Lalu kemudian apa kata Nabi? Aku dibedah dadaku dan diambil isi jantungku dan dibersihkan. Inilah saat Nabi biar lebih hangat, maju. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi الكريم ابن الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وبك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير فيه وخير بعده، na'udzu bika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Baik, Bapak Ibu subuh yang bukan Allah. Saya jarang sekali buat majelis subuh ya. Karena majelis kami sampai jam 3, habis subuh langsung istirahat. Ini pengecualian di sini ya. Temanya apa di sini, Pak? Apa temanya di sini? Requestnya apa? Nggak ada. Temanya nggak ada. Taib. Nama masjidnya apa nih? Assalam. Oke, kita babnya assalam aja ya. Supaya tahu masjid itu namanya nggak sembarangan. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah bukakan kalbu kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Suratul Dina. Assalam itu salah satu dari nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, itu nama daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Darus Salam. Yang ketiga, Assalam adalah sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sapaan ahli-ahli surga. Bahkan sapaan daripada penjaga surga. Waqala khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ya, ada kalimat begitu, penjaga surga berkata salamun alaikum, salam atas kamu. Sudah berapa tuh? Ya, sudah tiga dulu ya. Waktunya pendek soalnya. 4 deh, tambahin.
Assalam adalah bacaan Sayyidina Muhammad SAW setelah salat. Baik, yang pertama, assalam, nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ya, 2 atau 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, maukah kalian, ya, atau siapa di antara kalian membaca A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, lalu membaca 3 ayat terakhir Al-Hasyr yang ada kalimat wallahu alladzi la ilaha illahu, lalu ada lagi ayat berikutnya wallahu alladzi la ilaha illahu, dan ada Asmaul Husna. Salah satu al-Asmaul Husna yang dibaca di situ adalah Qudusus Salam. Orang yang membacanya, maka Allah akan turunkan kepadanya 70,000 minal malaikah, 70,000 malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya. Kurang yakin, cek sendiri, ya. Hadis Abu Dawud, 70,000 itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Benar, banyak. Belum pernah lihat belum malaikat 70,000? Belum? Sama saja, belum. Itu masuk ke alam gaib. Malaikat itu tercipta dari nur, tapi nur yang dimaksud di situ bukan nurullah langsung, tapi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih mulia nur beliau atau nur malaikat? Nur Muhammad. Ini orang tidak faham. Orang mengira malaikat lebih mulia dari Nabi Muhammad. Di langit ada para malaikat, di bumi ada para nabi. Pertanyaan, lebih mulia nabi atau malaikat? Kurang yakin, ya? Lebih kenal Allah nabi atau malaikat? Lebih kenal malaikat di surga atau Nabi Adam? Tuh, kajian-kajian basic. Ayat yang sering kita baca kita lupa. Ya, karena kita sering memikirkan yang nggak perlu kita pikirkan, membahas yang nggak perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas kita nggak bahas. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, ma'rifatilah dia sebelum engkau membaca la ilaha illallah. Tapi kita enggak, kita sibuk dengan urusan politik, enggak puas urusan politik Indonesia, kita bahas politik Timur Tengah kayak ngerti aja, ya. Akhirnya mimbar-mimbar kita dipenuhi, mohon maaf, orang-orang yang jahil berbicara bukan pada ilmunya. Ilmu yang wajib tidak dibahas, isu yang tidak wajib dibahas. Maka pahamlah saya kenapa jihad-jihad kita dimanapun kalah. Karena yang wajib kita lupakan, yang tidak wajib kita dahulukan. Orang jihad, kalau nggak kenal Allah, jihadnya batal. Walaupun dia bunuh 1.000 orang kafir. Yang kafir itu dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang membunuh banyak sekali orang kafir, tapi Nabi mengatakan enggak, dia bukan ahlul jannah, bukan orang yang masuk surga, bukan orang yang disebut di Quran wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sebut-sebut orang yang mati fi sabilillah itu mati, enggak boleh. Orang yang terbunuh di dalam fi sabilillah itu mati, enggak boleh. Kenapa? Karena pejuang yang ini, dia bukan berjuang atas nama la ilaha illallah. Dia berjuang karena emosinya. Jihadnya jihad infiali, bukan jihad rohani. Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat hari ini, beda-beda faham dikit orang ngomong-ngomong. Ya. Gimana mau memperjuangkan Islam? Dibaca surat ini, 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr, itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat.
70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu nama Allah itu ribuan malaikat yang memikulnya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Hu itu bagian dari nama Allah. Tapi orang hari ini membid'ahkan zikir dengan hu. Ya, zikir pakai hu bid'ah kan. Padahal para imam kita menyebutkan zikir dengan hu salah satu bagian daripada zikir nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Ini ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Ya, biasanya kita sering baca apa? La ilaha illallah. Kalau di sini Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Hu itu nama Allah bukan? La ilaha illa hu. Hu itu nama Allah. Cuma banyak orang nggak paham di situ. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan As-Salam adalah turunan dari salah satu nama hu. Ya, Al-Malikul Qudusus Salam. Itu penjelasan hu. Siapakah dia? Dia itu Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Apa makna As-Salam? Zat yang sempurna, terbebas dari semua kekurangan. Yang terbebas dari kekurangan siapa? Allah SWT. Maka ba'da salat, nah diloncat nih, assalam itu yang keempat. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah assalam. Engkaulah yang tidak pernah cacat. Kalau kita ada kurangnya, kita ada kurangnya. Maka jangan cari kesempurnaan pada makhluk. Cari kesempurnaan pada Khalik. Gimana caranya? Caranya jadilah Abdus Salam. Hamba Allah yang As-Salam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Husna menyebutkan cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu ada. Jadi ada cara interaksi dengan nama Allah. Namanya berta'alluq, berkoneksi dengan Allah melalui nama. Kita kalau nyapa orang pakai hoi atau pakai nama? Oi, gitu. Nyapa nggak? Nyapa begitu nggak, Pak? Mau nggak disapa dengan hoi? Mau? Nggak mau lah. Ustadz mau dipanggil hoi, gitu. Nggak mau Ustadz, ya. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memanggil Allah dengan namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka untuk memanggilnya, berkorelasi dengan Allah, berkoneksi dengan Allah itu lewat nama. Itu salah satunya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa zikir Nabi pada sholat? Kalau beliau mengatakan Nabi itu kalau sholat enggak berdiri kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa Nabi. Pendek kan? Cuma ulama kita tambahin makna Allahumma antas salam minkas salam. Gimana Ustaz? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarak. Itu tambahan-tambahan doa. Boleh nggak baca itu? Ya boleh. Yang nggak boleh, ente nambahin rakaat sembahyang. Atau ganti lafaz sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum ganti. Selamat pagi, selamat sore itu nggak boleh. Ya. Ada juga yang lucu tuh pertanyaan. Bolehkah salaman habis sholat? Hari gini masih nanya begitu. Yang nggak boleh itu ente salaman sebelum salam. Salaman sebelum salam nggak boleh. Tapi kalau salaman pada salam, jangan itu jungkir balik juga habis salam juga boleh ya. Bolehkah pakai tasbih Ustaz? Menghitung zikir setelah assalamualaikum? Boleh. Jangankan itu. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan kalau zikir sholat tasbih
Sholat tasbih, zikirnya dalam sholat pada sholat, ngitung tasbihnya. Itu boleh pakai alat tasbih. Itu yang berkalam Syekhul Islam Imam Salafi Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa. Lo ada orang yang sekarang bid'ahkan habis sholat, ya sudah, terserah ente dah. Berarti kata bid'ah itu antara imamnya pengikutnya beda gitu. Salah satu orang yang mendapatkan nur salam, nur dari Allah salam, lisannya dan kalbunya akan bersih dari kebencian-kebencian. Yang keluar salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi sorga itu disebut sorga karena la laghwa fiha wala ta'thima. Di sorga itu nggak ada kalimat-kalimat yang nggak penting, nggak ada kalimat yang menyakiti, kalimat dosa nggak ada di sorga. Maka kenapa majelis ilmu disebut raudatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi? Karena majelis ilmu itu adalah mendahulukan nikmat surga. Surga yang di dalamnya tidak ada kata-kata tidak manfaat. Di dalam majelis kata-kata aja bermanfaat. Berarti kalau majelis isinya menghina orang, itu taman surga apa taman neraka itu? Ini saya serius Pak, jawabnya Pak. Majelis isinya menghujat orang yang beda politik sama kita. Itu raudatul jannah, taman surgawi, atau itu bara neraka itu. Raudatun nar. Itu nama yang baru saya dengar seumur hidup itu. Kayaknya di Masjid As-Salam ini lah munculnya ini. Hari ini kan seperti itu. Beda paham, kita menghujat orang. Beda paham boleh. Canda-candaan waktu beda paham boleh. Politik, sholat. Cara sholat boleh beda nggak? Masa nggak boleh Pak? Saya boleh nggak kunut nggak? Beda dong cara sholat kita. Nggak kunut nggak? Saya boleh nggak kunut? Di sini bismillah dikuatkan, dijaharkan. Saya boleh nggak bismillahnya dikecilkan? Boleh. Masa dalam politik kita nggak boleh beda? Nah, umat Islam itu paling gampang ditipu dengan simbol agama. Hati-hati. Ini orang Islam kan? Jangan mau ditipu orang dengan simbol agama. Karena kita udah berkali-kali ditipu dari zaman Abdullah bin Ubay. Si Ibn Ubay itu sudah nipu umat Islam dengan simbol agama sampai hari ini. Ya, dulu ada orang Belanda, siapa namanya? Snoek. Ya, itu nipu umat Islam juga dengan simbol-simbol agama. Dan sudah berapa kali umat Islam ditipu, dijual bab agama untuk urusan politik. Di zaman Nabi ada pemilu nggak Pak? Berarti pemilu bukan dari sunnah ya? Jadi kalau beda cara, beda pilihan kita boleh nggak? Sholat yang dikasih cara oleh Nabi kita boleh beda, apalagi dengan hal yang Nabi tidak kasih contoh. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kolbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah engkau. Kalau suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka merendahkan orang, itu enggak assalam. Disebut sorga itu bahasa Sanskerta. Bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun. Kebun taman, assalam, yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya bikin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi. Ya, itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah, nauzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak? Kalamnya tambah mulia, terpuji atau tambah kotor?
suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, ini orang ini kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitab ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul A'zam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba. Jika dia berdoa dengan itu, Allah jawab. Jika dia berlindung dengan itu, Allah lindungi. Berarti ini sembarangan kan nih doanya? Tidak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid, nanti ada sesuatu. Pergilah dia ke depan. Dan dia lihat di depan masjid, ada orang tua, sudah tua, udah renta, itu lagi jalan, diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, sebab dia jalannya menghalangi orang. Ditendang, ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam. Tapi dia cuma senyum, dia diam, ya. Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak ngeliat apa-apa, kecuali cuma ada aki-aki, udah tua, pikun, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang. Karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa? Orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu. Ya. Didorong sebalik dorong. Ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu? Saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Gak boleh doa lagi marah. Dan gak boleh mendoakan kebencian bagi orang, gak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur. Berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana. Ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid. Sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya Rabb, fihumun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Ditegur ini orang. Engkau tidak beriman kepada takdir. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita nih Sudan, dapat berita di Gaza, dapat berita Yaman, dapat berita konflik di mana. Terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan kalau mau jadi pejuang, nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina, kayak mau pejuang Gaza, kayak pejuang, terserah sebut.
Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir. Dan kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah pada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah qalbunya, maka zahir itu kelihatan islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatih illa jihad wa niyah. Nggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah. Niat itu di qalbu. Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu qalbu, supaya nggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur as-salam masuk ke dalam qalbu, terbebas dari penyakit riya. Terbebas dari penyakit riya. Riya itu yang sering kita dengar, harap puji, beramal karena dipandang orang. Itu riya standar. Riya yang paling berat, masihkah engkau tulus berjuang? Masihkah engkau tulus beribadah? Masihkah engkau bersamai gurumu di saat orang-orang menghujat kamu dan gurumu? Di saat orang menghujat nabimu? Di saat orang menghujat cara berfikirmu? Kalau harap puji, insya Allah Bapak ini selamat. Coba kalau disenggol dikit, marah nggak? Saya udah punya murid banyak, Pak. Untuk bab yang ini jarang yang lolos. Bab yang satu ini jarang yang lolos. Bab takut dicaci. Itu bagian daripada riya tersembunyi. Ya, khaufus syatam, takut dicaci. Gampang tersinggung kalau dicaci. Ya, akhirnya gelisah. Asbabnya apa tahu? Kenapa orang sibuk takut dengan cacian? Asbabnya satu saja. Membiarkan telinga atau mata, telinga mendengarkan kata-kata komentar orang, mata sering membaca komentar-komentar orang. Itu asbabnya. Sedangkan hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya di mana? Hatinya harus benar. Kalau hati benar pasti matanya nggak senang membaca komentar. Ya, selastu wiridan anak muda hari ini dan bapak-bapak itu baca komentar ya. Ya. Zikir 100 paling cuma 5 sampai 10 menit sibuk. Kalau baca komentar 15 menit 20 menit gak sibuk. Baca sesuatu yang ngotorin hati gak sibuk. Membaca sesuatu yang membuat kalbu bening sibuk. Nah itulah umat akhir zaman ya. Wajar kemudian ya, Nabi SAW mengabarkan yang pejuang nanti akhir zaman itu sedikit, sebagaimana Ahlul Badar itu sedikit, nggak banyak. Ya, tapi semoga umat Nabi Muhammad SAW doanya yang penting. Ya. Jadi assalam makna pertamanya apa tadi? Allah Maha Suci, Maha terbebas dari kekurangan aib. Maka orang yang terhubung dengan nama Allah ini, Allah akan bersihkan lisannya, matanya, telinganya, kalbunya dari aib-aib, dari memandang aib. Maka ciri-ciri Bapak Ibu dapat nur salam, tidak suka menyebarkan aib orang, tidak tertarik mengetahui aib orang, apalagi aib tetangga, aib kawan, aib ustadz, aib pemimpin, nggak suka. Kalau mau nasihat. Di dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, bukan agama itu menghujat.
Agama itu bukan mengkritik, agama itu nasihat. Apa beda menghujat, mengkritik dengan nasihat? Kalau kritik, coba hari ini lihat orang mengkritik. Dia mengkritik di TV, ya, mengkritik di YouTube, di sosial media, di tempat terbuka. Kalau nasihat tidak. Nasihat itu kita kalau dikata-katain orang di depan umum, senang nggak Pak? Senang nggak? Terus kenapa Bapak suka ngata-ngatain orang? Orangnya namanya gubernur kayak, bupati kayak, wali kota kayak, presiden kayak, kenapa? Kenapa kita terlalu nyaman dan merasa itu nasihat? Karena itu bukan nasihat. An-nasihah bukan itu. An-nasihah itu ketulusan memberi perhatian kepada orang yang kita sayangi. Itu an-nasihah. Maka disebutkan di hadisnya. Untuk siapa nasihat itu, wahai baginda? Beliau jawab, lillah, karena Allah. Wali rasulihi, para rasul, kitab. Ya, a'immatul muslimina wa ammatihim. Para imam orang Islam dan ammatihim, dan masyarakatnya. Allah perlu diceramahin nggak? Maka nasihat untuk Allah. Memang Allah perlu diceramahin? Ada kritik untuk Allah. Maka kata nasihat beda dengan kritik. Apalagi menghujat. Saya bingung dari ini. Ya, orang pakai kopiah, pakai sorban, katanya lagi menasihati pemerintah, menasihati ustadz, menasihati orang yang beda faham. Tapi yang terjadi apa? Yang ada dia menghujat. Ternyata ada kesalahan menerjemah. Perbedaan menghujat, mengkritik dengan menasihati. Imam Syafi'i, Imam Salafus Saleh, beliau mengatakan, jangan salahkan aku jika engkau menasihatiku depan umum. Jika engkau memberi nasihatku depan umum, lalu aku malu untuk menerimanya, gengsi untuk terimanya. Terus gimana? Jika engkau ingin mengingatkan aku, ingatkan berdua, 4 mata, sehingga aku tidak keberatan menerimamu. Kalau malu, malu berdua, malu sendiri. Itu sekelas Imam Syafi'i lah Pak. Imam Syafi'i itu jabatan tertingginya cuma qadhi, nggak nyampe jadi bupati, jadi presiden, itu nggak jadi. Itu baru selevel Imam Syafi'i. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Dan kita beruntung di zaman kekuasaan yang kalau mengkritik hari ini kita nggak ditangkap orang. Benar nggak? Bapak pernah hidup di zaman Orde Baru nggak? Guru saya berkali-kali ditangkap tentara. Dulu yang nangkap tentara Pak Abri, bukan polisi dulu. Benar ya? Masih ingat waktu zaman Abri, TNI Polri masih satu. Guru saya ceramah. Masih tahun sebelum 98, 97 ceramah. Umur beliau waktu itu sudah 70. Ceramah mengkritik Soeharto, turun langsung dibawa Pak Kodim ke kantornya. Saya masih ngaji waktu itu ke beliau. Sebelum Mei yang kerusuhan itu, yang reformasi itu 98, itu belum pun dipanggil lagi oleh tentara-tentara. Gak bisa. Dulu kita seperti itu. Negara jiran masih begitu, Pak. Saudi lebih gila lagi. Ada beberapa imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hanya mengkritik pemerintah, menyindir lewat doa. Turun, langsung diturunkan ke imamannya. Gak boleh jadi imam lagi. Ya. Dan beberapa figur-figur ustadz-ustadz masyhur di sosial media mereka dan di TV mereka, ya, ada Turaifi, ada macam-macam namanya. Sekarang nggak nongol lagi sama sekali, karena dia mengkritisi pemerintah dengan satu kalimat saja di dalam ceramahnya. Indonesia gimana? Orang yang kritik pemerintah di sini, ada nggak yang masuk penjara sini? Nggak ada, Pak. Kebebasan ini orang nggak sadari. Memang begitu, orang dapat nikmat tuh nggak sadar dapat nikmat. Orang sehat tuh nggak sadar dia sehat. Kapan orang sehat sadar dia sehat?
kalau sakit. Ya. Dipanggil, baru minta ampun, minta ampun, minta ampun, ini bukan ke Allah, ke Pak Polisi. Itu tanda kolbunya nggak takut kepada Allah, takutnya ke jamaah. Jamaah lagi ramai yang kritik siapa, ikut-ikutan kritik siapa. Karena kolbunya belum nurus salam. Belum nurus, jadi mulai dari kita, mulai ke teman, mulai ke pengurus masjid. Kalau ke pengurus masjid itu jangan mengkritisi, menasehati. Nasihati. Kalau sudah bisa begitu, ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, ke kelurahan, itu udah mulai tuh naik. Kalau ke yang pemimpin yang levelnya dasar nggak bisa cara menasihati, apalagi kepada yang lebih tinggi. Jangan-jangan kita baca Allah mantas salam selama ini, itu gak ada efeknya. Karena membaca tidak paham yang dibaca. Nggak mesti Bapak ini bisa menerjemah, tapi coba pahami makna satu kalimat, lalu hayati dalam hidupnya. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Dan karena tidak mungkin semua kita bahas, assalam salah satu nama surga, dan itu salamnya penghuni surga, penjaga surga kepada ahli surga. Bahkan itu salam dari Allah, dan disebutkan dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam itu adalah kata dari Rabb, pencipta yang rahim. Apa arti rahim? Penyayang. Kenapa nggak disebut min rahman? Apa beda salam min rahman dengan min rahim? Kalau assalam dari ar-rahim itu hanya di surga. Kalau rahman itu sebelum masuk surga juga udah ada. Di luar surga juga dapat. Kalau ar-rahim itu udah pasti orang itu masuk surga. Karena rahimnya Allah hanya Allah tumpah ruahkan kepada ahli surga di dalam surga. Kalau rahman itu orang non muslim dapat, Pak. Asbab rahman ini orang yang nggak nyembah Allah hari ini masih hidup. Orang yang hari ini dia menyekutukan Allah masih diberi nikmat, itu berkah nama Allah Ar-Rahman. Jadi apa perbedaan Rahman dan Rahim? Rahman sayang Allah meliputi yang beriman kepadanya ataupun yang durhaka kepadanya. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang terkhusus kepada yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian terakhir, jadi setelah disebutkan tadi, maka amalan untuk mendapatkan nur salam ini dua, amalan zahir, amalan batin. Zahirnya apa? Afshus salam bainakum, kata beliau, tebarkan assalam. Assalam itu menebar kedamaian, menebar kata-kata baik. Baca assalamualaikum, tapi isinya ngapain? Ngata-ngatain orang, merendahkan orang, itu bukan assalam. Assalam maknanya kedamaian. Maka itu menyebar kedamaian, bikin orang nyaman. Afshus salam bainakum. Itu amal zahir. Dan juga kalau amal zahir, ba'da sholat, jangan berdiri dulu sesibuk apapun kita, sampai baca istighfar dan Allahumma antas salam. Syukur-syukur dapat kulhu 3 kali, qul falak 3 kali, an-nas 3 kali sesuai dengan hadis Nabi. Syukur-syukur dapat al-fatihah, ya, ayat kursi. Lebih afdal lagi baca subhanallah. Nggak sanggup 33 10 kali. Nggak sanggup 33 10 kali. Hadisnya ada semua. Masih sibuk. Sibuk bener ya? Kayaknya antum sibuk bener ya. Nggak bisa 33 berapa kali? 10 kali. Itu hadis Sahih Bukhari. Di hadis Sahih Bukhari ada hadis yang menyebutkan 33, ada hadis yang menyebutkan subhanallahnya 10 kali. Kok bisa begitu? 30 nih, 10 subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kalau dikalikan 10 jadi berapa? 90 ditambah la ilaha illallah 100, sama aja.
tapi kolbunya harus hadir menyebutnya. Ya, itu amalan zahir. Amalan batinnya apa? Orang yang terhubung kepada Allah as-salam, maka amalan kolbunya, dia tidak pernah berpikir buruk terhadap takdir Allah. Satu, ya, mau takdir kita jadi orang Indonesia, maka ciri-ciri orang begini, dia akan mendahulukan amal ahli surga sekarang. Apa amal ahli surga? Orang ahli surga nggak pernah mengumpat. La laghwa fiha wa la ta'si. Nggak pernah kata-kata yang kotor. Coba mulai. Mau dapat rahasia ini? Coba jangan kurangin. Hari ini jangan ngumpat deh. Ya. Jangan menghina orang, jangan menyebut aib orang. Hari ini aja dulu. Dan rasakan besok, cobain lagi. 40 hari tidak membicarakan aib orang. Itu kolbunya langsung dapat nurus salam. Langsung dapat nurus salam. Pasti itu. 40 hari tidak berpikir buruk tentang takdir. Dia akan mendapatkan kebahagiaan menerima menjalani takdir. 40 hari, 40 malam, seseorang tidak lagi memasukkan kata-kata kotor ke dalam kalbunya, maka antum saksikan setelah 40 hari akan muncul ya nabiul hikmah, ya, kata-kata hikmah tumpah ruah dari kalbu keluar lewat mulut. Kalau kami latihannya 40 hari tuh, per 40 hari satu amalan. Satu amalan 40 hari. Siap nggak tuh? Sayyidina Umar pernah membentak Nabi sekali tahun ke-6 Hijriah. Untuk menebus kesalahannya, dia puasa 40 hari dan tidak tidur di malam hari. Baru Allah maafkan dia. Gimana? Antum udah berapa kali bentak guru? Nyindir guru, nyari aib teman, wajar kalbunya gak bening-bening. Cek sholatnya tadi enak apa enak, nikmat apa tidak nikmat. Itu karena kalbunya menghadap kepada Allah, bukan dengan kalbu yang ada nur salam. Dan terakhir karena as-salam itu nama Allah, as-salam itu nama Allah, maka berzikir as-salam ya as-salam dengan kalbu, dengan lisan, itu akan menghadirkan rasa kebersamaan dengan Allah yang Maha Salam. Ya, kalau bersama Allah yang as-salam, surga salamnya dikasih. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimasukkan Allah ke jannatus salam. Amin rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu, surgamu, dan kami memohon ampun daripada semua kemarahan dan kemurkaan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang belajar kepada kami, minan nar, daripada azab Engkau. Wa adkhilnal jannah bi syafaati man kana bi yadihi mafatihul jannah. Ya Allah, izinkan kami yang hina ini, yang amalannya belum ikhlas ini, yang salatnya tidak khusyuk ini, yang zikirnya masih sedikit ini, untuk memasuki surga dengan berkat syafaat Nabi Engkau, kekasih Engkau yang di tangannya ada kunci-kunci surga. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah fa ahyina wa amitna ala dinil Islam wa akhrij min qulubina ma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.